Namun saya, Bahril Ulum, adalah orang pertama yang paling tidak ridho dan paling tidak rela apabila negara ini dikuasai oleh mereka. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, banyak pertanyaan bagaimana sikap PWLS terhadap apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab terkait kebisingan dia dalam berstatement menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang satu kalimat, ada yang mau pergi atau kabur ke Yaman. Rizik Syihab menanggapi pernyataan Bapak Presiden Prabowo ini dengan berapi-api, bahkan dengan nada marah dan sampai mengancam-ngancam. Kami tidak takut apabila memang mengajak perang. Dia sukanya mengajak perang memang si Rizik Syihab ini. Nah, terkait dengan pernyataan Rizik Syihab ini, banyak pertanyaan bagaimana sikap perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, sedulur TV Al-Waha, dengan adanya apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini, kemudian perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah mengambil sikap tegas bahwa kita mendukung apabila Rizik Syihab itu dimasukkan atau dilaporkan ke pihak yang berwajib terkait dengan penghinaan dia yang menganggap presiden menjadi setan karena bergaul dengan jenderal setan. Ini adalah penghinaan, kalimat penghinaan di muka publik dan di muka dunia maya, sedulur TV Al-Waha. Nah, sebelum kita dengarkan sikap tegas dari pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, saya kembali menyampaikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ijazah wirid dan doa dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Anda bisa menghubungi nomor 088 2214981123 seluruh TV Al-Waha, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah memesan buku wirid Sugiharta dari ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas. Semoga menjadikan manfaat dalam kehidupan Anda, dan terima kasih juga yang telah memberikan berbagai macam testimoninya terkait dengan pengamalan ijazah Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Nah, dulu TV Al-Waha, marilah kita sekarang dengarkan sikap tegas dari pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia dan keluarga besar PWLS dimanapun berada. Menanggapi karena banyaknya pertanyaan bagaimana sikap PWLS terhadap pernyataan Bapak Presiden, kemudian ditanggapi oleh saudara Bung Rizik Syihab yang dengan emosional seperti itu. Di sini kami nyatakan bahwa Bapak Rizik bukanlah siapa-siapa di negeri ini. Dengan sikapnya beliau itu justru lebih membukakan siapa dia, mencerminkan seperti apa. Kami dapat menilai dan rakyat pun bisa menilai, Bapak Presiden Prabowo menyatakan hal itu adalah sebuah kalimat yang lumrah dan biasa. Ketika menyatakan kabur ke Yaman, kabur ke Malaysia, kabur ke Arab Saudi atau bagaimana, itu adalah hal-hal yang biasa dalam sebuah kalimat perkataan. Namun begitu antusias dan begitu sensitifnya ditanggapi oleh Bung Rizik Syihab. Di sini mencerminkan bahwa ada sensitivitas dalam diri Bung Rizik dan klan Ba'alawi, bahwa mencerminkan bahwa mereka itu masih berjiwa nasionalis Yaman, sehingga sensitivitasnya tinggi sekali ketika menyenggol nama Yaman. Nah, ini justru semakin menunjukkan hati nurani mereka itu adalah Yaman. Hidup di negeri Indonesia, tapi hatinya tetap Yaman. Yang kedua, pernyataan Bung Rizik
dalam menanggapi Bapak Presiden itu disampaikan di forum publik. Nah ini ada unsur provokasi dan penghasutan dengan asumsinya pribadi, kemudian menyampaikan dengan gegap gempita dan emosional dengan ekspresi yang begitu sangar ketika menanggapi itu. Bahkan di dalamnya ada sebuah ancaman. Nah ini menjadi unsur hukum yang harus dipertimbangkan oleh stakeholder negara dan masyarakat. Jadi jangan dibiarkan terus hal ini terjadi karena ini akan menjadi presiden buruk ke depan untuk negeri ini. Kemudian menanggapi bahwa masih kekeh menyatakan bahwa Ali Songo adalah keturunan dari Yaman. Dari sejarah tidak menunjukkan dari Yaman. Jadi ini ada kebohongan dan kesesatan atau penyesatan sejarah yang diucapkan oleh Bung Rizik. Nah ini kepada stakeholder masyarakat, organisasi-organisasi atau lembaga kewalisongoan, ini ada celah pidana untuk segera memproses ucapan Bung Rizik ini supaya tidak terus-menerus membuat narasi-narasi kebohongan dan kesesatan sejarah. Tidak hanya elemen masyarakat, tapi negara pun harus segera bertindak. Jangan seolah-olah ada pembiaran di tengah masyarakat dengan bebasnya membuat provokasi, mengambil kesimpulan, dan dipublikasi, dinyatakan di depan mata publik sehingga menjadi unsur kebencian, hasutan, serta provokasi. Kepada Bapak Jenderal Purnawirawan, Bapak Dudung Abdurrahman, dan kepada Bapak Presiden Prabowo, jangan risih, jangan segan, teruskan lanjutkan perjuangan menegakkan kebenaran dan marwah bangsa ini dari aspek-aspek atau unsur-unsur asing yang ingin merusak bangsa ini. Apabila ada orang-orang atau gerombolan yang memang tidak suka dengan pemimpin bangsa ini, tidak suka dengan bangsa ini dan masih bangga dengan bangsa lain, silahkan kabur. Mau ke Yaman, mau ke Arab Saudi, mau kemanapun. Angkat kaki dari bumi Nusantara ini. Kami, rakyat Indonesia dan umat Islam di seluruh Indonesia, dengan segenap tumpah darah Indonesia, siap membela, siap menjadi garda terdepan untuk kehormatan pemimpin bangsa ini, negara ini, dan Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Nah, demikian tadi seluruh TV Al-Waha, sikap tegas perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, bahwa kita sebagai pejuang dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tidak ingin ada kelompok-kelompok orang yang merasa rasnya paling tinggi, ada sekelompok orang yang merasa nasibnya paling suci di Indonesia ini. Kita semuanya warga pribumi Nusantara, baik yang berasal memang lahir di bumi Nusantara ini dan berdarah Nusantara, ataupun para pendatang dari berbagai negara di Indonesia ini. Berbagai negara yang datang dari seluruh dunia terus kumpul di Indonesia ini, tidak boleh ada yang merasa paling tinggi. Kalau toh ada misalkan orang yang datang berasal dari Arab terus merasa nasibnya paling tinggi karena di Arab itu pusatnya Islam, ada Ka'bah, ada apa, nggak boleh ada semacam itu. Termasuk ini dari Yaman. Kalau datang dari Yaman kemudian beranak pinak di negara ini, kemudian merasa nasibnya paling tinggi, itu tidak boleh ada di negeri Nusantara ini. Negeri Nusantara yang gemah ripah loh Cinawi, bebas untuk siapa saja. Orang dari negara manapun boleh bebas menjadi warga negara Indonesia. Asalkan ketika telah menjadi warga negara Indonesia tidak boleh merasa paling tinggi dengan golongan yang lain, dengan kelompok yang lain. Apalagi kemudian berusaha untuk menguasai kelompok pribumi Nusantara setelah TV Al-Waha. Nah, terlihat jelas bahwa kelompok Ba'alwi atau Rizik dan wa akhwatuhu ini, mereka berusaha merasa paling suci nasabnya, merasa paling tinggi sehingga pantas dihormati. Orang-orang yang ada di bumi Nusantara ini dipaksa untuk menyembah mereka,
mencium tangannya bolak-balik, mencium kakinya, bahkan mencuci kakinya dan airnya diminum. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan kalau kita lihat. Ini adalah perbudakan, perbudakan yang telah dihapuskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab. Yang membedakan adalah takwanya. Tetapi kemudian apa yang dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, ada menjadi perbudakan, ada kelompok-kelompok budak dan kelompok majikan, ini berusaha mau dihidupkan kembali. Dan telah lama ditanamkan kepada bangsa pribumi bahwa bangsa pribumi disebut sebagai ahwal atau ajam. Mereka menjadi orang yang suci, dzurriyyah Nabi. Padahal ternyata kenyataannya tidak sama sekali terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini jelas sesuatu penjajahan dan harus kita lawan. Dan saya juga sepakat dengan Sekjen PWI Laskar Sabilillah, Gus Ken Pramendra, yang mengharap kepada Bapak Jenderal Dudung Abdurrahman untuk segera memproses, bertindak tanpa ragu-ragu. Kalau sampai kemudian mereka berhasil menguasai pemerintahan, berhasil menguasai negara ini menjadi negara yang mereka inginkan dengan sistem khilafah, ada NKRI bersyariat dan lain sebagainya, saya adalah orang yang pertama kali yang tidak ridho bahwa Indonesia ini sampai dikuasai oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Apabila, sekali lagi saya sampaikan, apabila sampai bangsa ini kemudian terjajah kembali oleh kaum Baklawi yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, saya, Bahril Ulum, adalah orang pertama yang paling tidak ridho dan paling tidak rela apabila negara ini dikuasai oleh mereka. Apalagi mereka bukan cucu Nabi yang asli. Nah, sedulur TV Allah, demikian tadi adalah sikap dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan pusat, atas apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab terhadap statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan ke depan kita akan menempuh langkah hukum untuk menghadiahkan Rizik Syihab itu dengan hadiah berupa jeruji besi. Karena apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu telah melanggar undang-undang tentang penghinaan terhadap kepala negara. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.